Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya cari-cari referensi untuk nyambut 17 Agustus, tapi nggak dapet ini karena kebanyakan buku-buku sejarah itu saya tinggal di Jakarta. Jadi ya berapa lemari lagi buku itu saya angkut, nggak payah keangkut ke sini, jadi ketinggalan di Jakarta. Ke pustaka pun udah nggak sempat, cuma ini aja buku yang biasa saya baca-baca, tapi di lemari lain masih ada. Nyari-nyari buku referensi tentang sejarah Indonesia, akhirnya saya teringat, cuma ini potongan-potongan aja menyambut tanggal 17 Agustus hari ini. Mudah-mudahan ada dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, kagak diatur-atur sama negara lain. Maka dengan ini Bung Karno pada tanggal 17 Agustus hari Jumat bulan Ramadan di Jalan Pegangsaan Timur, rumah yang sudah diwakafkan dari orang Islam kepada negara untuk dibacakan proklamasi di situ. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor berapa? Saya lupa itu. Bung Karno membaca proklamasi 17 Agustus. Waktu itu Bung Karno malam sebelumnya Bung Karno diculik ke Rengas Dengklok. Sama siapa? Sama para pemuda, supaya Bung Karno mau membacakan proklamasi. Saking gregetannya itu pemuda, namanya juga anak muda. Anak muda itu semangatnya luar biasa. Himmatul fata intiqalul jibal. Semangat pemuda itu bisa memindahkan gunung, kata orang Arab. Jadi anak muda nggak sabaran, sampai dia begini, ya udahlah kalau Bung Karno nggak mau membacakan proklamasi, biar kita yang baca aja. Dibilang sama Dokter Mawardi, emangnya kalau yo yang baca negara lain pada mengakui, dunia mengakui? Oh iya ya. Makanya tunggu Bung Karno. Bung Karno lagi sakit malaria kalau nggak salah itu, atau demam berdarah, saya lupa. Pokoknya badan Bung Karno panas. Lalu Bung Karno datanglah ke Jalan Pegangsaan Timur dan dibilang, kok Bung Hatta lama banget, jam berapa? Jam 10 nanti Pak Hatta akan tepat waktu, dibilang sama Bung Karno. Bagaimanapun jam 10 kurang 15 Bung Hatta datang. Bung Hatta selalu tepat waktu. Lalu beliau datang dan dibacakan proklamasi. Cuma yang saya mau bilang, ada suatu orang, ini cerita proklamasi nggak bisa saya panjangin, cuma mengandalkan ingatan aja karena secari-cari di buku udah nggak keburu. Jadi Bung Karno, jadi saya Bung Karno tuh, saya mengandalkan ingatan potongan-potongan kisah waktu itu yang saya ingat ya. Di Bukit Tinggi, Bung Hatta setelah proklamasi kemerdekaan ini, 9 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu, Haji Agus Salim membacakan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim membacakan pidato. Itu di Aceh orang nggak tahu Indonesia sudah merdeka karena radio diblokir sama Jepang. Nah, ketika itu bagaimanapun caranya, saya baca di buku apa, udah lupa itu, dicari-cari lah gelombang radio itu, karena Jepang kalah perang waktu itu. Perang Dunia Kedua Jepang kalah, maka Jepang memblokir biar marwahnya nggak jatuh, martabatnya nggak jatuh. Akhirnya dapat kita dengarkan pidato Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Haji Agus Salim. Indonesia udah merdeka, dibilangnya. 9 bulan setelah dibacakan proklamasi, di Aceh belum tahu karena saking sulitnya komunikasi pada waktu itu. Itu juga mengandalkan radio yang disiarkan. Dan pada waktu itu Bung Hatta terbang dari Bukit Tinggi ke India untuk minta bantuan obat-obatan kepada India. Kemudian potongan-potongan kisah aja ini. Waktu itu Bung Karno entah dari mana naik pesawat. Jadi pesawat itu ya pesawat Selawah yang kita kenal ini, yang sumbangan dari masyarakat Aceh itu, pesawat Selawah. Ada videonya di bawah yang boleh ditonton nanti, yang saya udah filmkan. Kemudian pesawat itu dikumpulkan dari masyarakat Aceh, berhasil terkumpul 9 kilo emas kalau nggak salah saya. Dari kata kawan saya tuh kan, yang asli memang dari kampung ya, itu ada yang punya telur 10 diambil setengahnya disumbang untuk negara.
Sampai kayak gitunya. Dan saya dulu pernah ketemu sama Abu Usman. Siapa itu Abu Usman? Orangnya kecil, putih, dan udah tua. Waktu itu beliau adalah orang yang selalu mendampingi Tengku Daud Bereh untuk mengumpulkan sumbangan masyarakat Aceh untuk membeli pesawat Selawah. Nah, waktu itu saya kebetulan ketemu Tengku Usman, tapi sayanya nggak banyak bertanya karena kurang tahu waktu itu. Setelah beliau wafat baru saya tahu, aduh kenapa nggak banyak tanya pada beliau itu. Orangnya enak, kita ngomong sedikit aja langsung diceritakan sama dia. Nah, waktu itu orang yang yang paling saya muliakan, saya hormati di antara semua orang itu, ada satu orang yang kalau fotonya itu digambar, fotonya dalam gambar nih, saya lewat di museum-museum atau dimanapun, biar gimana pun saya memberi hormat kepada beliau. Dan itu nggak pernah saya lakukan sama orang lain. Saya nggak mau begitu, ngangkat tangan, memberi hormat itu saya nggak mau. Kecuali pada satu orang ini. Beliau adalah seorang yang selalu punya wudhu, dan beliau adalah Jenderal Besar Sudirman. Nah, Jenderal Besar Sudirman ini adalah orang yang soleh. Beliau itu guru Muhammadiyah dulunya. Lalu karena panggilan jiwa melawan Belanda, memimpin pasukan itu sampai saya baca dari waktu Bandung Lautan Api, dari Jawa Barat itu pasukan jalan kaki sampai ke Jogja, ada yang sambil jalan sambil tidur, saking beratnya perjuangan pada waktu itu. Nah, Jenderal Sudirman ini adalah orang yang selalu berwudu. Suatu hari ketika perjanjian apa ya, kalau nggak salah KMB ya, konferensi meja bundar, perjanjian Rumroyen, perjanjian Rumroyen, yaitu Dr. Panroyen dengan Mester Muhammad Rum, Dr. Mester Muhammad Rum. Mister dengan Mester beda. Itu pun saya tahu dari orang yang pejuang juga, dari veteran. Beliau bilang, Saleh katanya kan, kalau sarjana hukum di Belanda disebutnya Mester. Apa itu Pak? Master in the Rechten, beliau bilang. Oh, tahu lah saya kan. Waktu itu saya nggak tahu. Nah, Dr. Muhammad Rum, Dr. Mester Muhammad Rum itu berunding dengan Dr. Panroyen atau Panroyen. Saya lupa itu gelarnya, pokoknya Panroyen. Waktu itu sudah sulit sekali itu perjanjian Rumroyen itu. Tapi waktu itu Bung Karno mengutus Mester Muhammad Rum untuk bersidang untuk konferensi dengan Panroyen, itu nego. Entah apa yang dibicarakan itu tentang banyak hal. Kemudian ya tentang masih menyangkut kemerdekaan ini. Tapi sebelum, yang saya teringat betul, saya baca di buku itu, sebelum Mester Muhammad Rum itu pergi ke perundingan, beliau disuruh sama Bung Karno. Apa kata Bung Karno? Nanti sebelum pergi ke perundingan temui Pak Dirman. Karena perintah Bung Karno, maka saya pergi. Nah, dalam tulisan itu, saya pergi menemui Jenderal Sudirman, yaitu Pak Dirman katanya kan. Nanti kata Bung Karno nih, nanti kalau Pak Dirman kasih sesuatu, ambil, dia bilang. Karena yang merintah Bung Karno, maka saya turut. Sampai saya datanglah ke rumah Jenderal Sudirman, ke rumah Pak Dirman. Saya datang menemui Pak Dirman, lalu Pak Dirman memberikan saya sesuatu. Ya karena perintah Bung Karno, saya bawa ke perundingan. Sampai di perundingan itu menjadi gampang, menjadi mudah. Sampai ya Panroyen setuju aja gitu kan. Itulah kira-kira saya baca kurang lebihnya. Dan sampai ada orang Amerika yang dia juga ikut negosiasi waktu itu. Dia tanya, Tuan pakai apa? You pakai apa? Bagaimana caranya bisa lobbynya kok cepat betul? Belanda langsung nyerah aja, dibilangnya kan. Saya ini udah 3 hari loh ngebujuk Belanda, nggak berhasil. Belanda tuh keras kepala, tapi datang yuk kok cepat betul. Boleh percaya, boleh enggak, karena saya ini cuma ngikut perintah Bung Karno, saya bawa benda itu ke dalam perundingan itu. Nah, kata Mester Muhammad Rum, itu yang saya baca. Itulah Jenderal Sudirman, pemimpin yang soleh yang selalu berwudu. Inilah potongan-potongan sejarah yang saya ingat aja. Saya cari referensinya di mana-mana nggak dapet. Dan ada suatu yang saya tidak pernah lupakan, orang Aceh yang paling saya muliakan. Walaupun saya belum pernah ketemu beliau. Satu hari saya pergi ke suatu tempat, kawan saya diajak. Jadi ditanya, itu makam siapa di depan masjid? Itu makam Abu Bereh. Siapa itu? Abu Bereh. Pas saya tengok adalah makam Tengku Daud Bereh. Dari situ saya duduk dan saya membaca sholawat dan saya berdoa. Beliaulah orang Aceh yang paling saya muliakan sampai sekarang, sampai hari ini. Walaupun saya belum pernah ketemu beliau, tapi membaca sejarah loyalnya beliau kepada negara. Tapi
kepada negara sehingga mengumpulkan bantuan untuk negara membeli pesawat. Dan beliaulah orang yang paling saya muliakan itu. Kalau sampai ke makam beliau di depan masjid itu, saya duduk dan berdoa. Nah begitulah, berdoa kepada beliau, mudah-mudahan Allah memudahkan jalannya, melapangkan kuburnya dan mencurahkan rahmatnya. Dan juga kepada Jenderal Sudirman, Pak Dirman, dan juga kepada seluruh pahlawan-pahlawan Republik Indonesia yang turut berjuang, yang dari mulai zaman dulu sampai zaman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan Allah memudahkan di dalam kuburnya menerima amal perbuatan baiknya, termasuk juga Bung Tomo yang wafat kalau nggak salah di Mekah waktu itu. Mudah-mudahan dari potongan-potongan sejarah ini ada juga, walaupun yang sebagian yang lucu itu kan, itu ketika Bung Karno naik pesawat waktu itu kan, pesawatnya jangan dikira kayak sekarang pesawat enak. Zaman dulu pesawatnya kagak ada tempat kencingnya, jadi ketika Bung Karno nggak tahan mau kencing, Bung Karno kencing di situ. Ya udah kencing aja, dia tanya sama Dokter Mawardi kalau nggak salah saya, ya udah kencing aja di situ, karena di atas udara akhirnya airnya itu terbang kena muka Bung Hatta. Itulah kira-kira, dan sebagian orang yang ada di situ. Nah itulah potongan-potongan sejarah yang saya ingat. Mudah-mudahan dari sejarah ini kita tahu betapa beratnya. Kalau seandainya orang-orang tua dulu, kita dulu nggak berjuang, mungkin kita sampai sekarang masih di dalam penjajahan. Mudah-mudahan Allah memberikan pahalanya untuk para pejuang menjadi pahala jariah. Kalau orang tua kita dulu nggak berjuang, kita tidak akan seperti ini. Mudah-mudahan di hari kemerdekaan Indonesia yang keberapa ini, 78, kita mengingat perjuangan bangsa kita, bahwa negara Indonesia ini bersuku, berbangsa, berbeda agama, berbeda suku dan golongan, kita tetap dalam satu ikatan yang kita semua barangkali kalau disebut apa itu istilahnya, kalau dulu ada disebut istilahnya itu, istilahnya apa ya disebutnya itu, kalimatun sawaun baini wa bainakum, untuk bangsa Indonesia mungkin adalah Pancasila. Nah itulah, ada kalimatun sawaun baini wa bainakum yang kita semua sepakat. Mudah-mudahan ke depan ini kita berdoa kepada pahlawan yang telah gugur merebut kemerdekaan dari zaman Belanda, zaman Jepang, luar biasa itu. Sampai ada sebagian orang-orang, terutama orang-orang Jawa, yang dibawa sama Belanda ke tempat-tempat lain, ke Suriname, ke pulau mana lagi, ke Pulau Kokos, dan kemana-mana itu mereka sebenarnya juga ya dalam namanya juga dalam penjajahan kan. Kalau bukan karena perjuangan orang tua kita tidak akan seperti ini. Mudah-mudahan kita doakan orang-orang tua kita di hari kemerdekaan ini yang sudah wafat mendahului kita, merebut kemerdekaan dari tangan Belanda, dari tangan Jepang. Mudah-mudahan Allah bukakan rahmatnya dalam kuburnya dan dimasukkan ke dalam surganya. Barakallahu fikum. Kita juga anak-anak muda yang sekarang ini mengisi kemerdekaan, setelah orang tua kita merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kita mengisi kemerdekaan. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan ya untuk kemajuan bangsa kita, dengan ya caranya masing-masing, dengan profesi masing-masing. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada sumbangsi walaupun kalam yang sedikit ini. Nanti kita tengok-tengok besok kalau ada acara-acara Panjat Pinang 17 Agustusan, kita filmin juga. Mudah-mudahan harapan saya di hari kemerdekaan. Dulu tahun 1995 Indonesia 50 tahun merdeka. Waktu itu saya baru lulus SMA ya. Baru aja lulus SMA pada tahun itu. 50 tahun Indonesia merdeka tahun 1995. Waktu itu saya berpikir, kalau 100 tahun gue udah kayak apa ya. Ini udah lebih dari, udah 78 tahun, berarti udah lebih 28 tahun dari tahun 1995. Dan kita ini semua udah tua. Semuanya bakalan kulun nafsin dha'iqatul maut. Belanda kan mati juga kan. Orang-orang Belanda yang dulu menjajah Indonesia udah pada nggak ada kan. Tuh ada di Kerkop itu kan sebagian di situ. Jepang juga yang dulu menjajah Indonesia kan udah nggak ada lagi kan. Inggris segala macam kan, itu orang-orangnya itu udah pada nggak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya mati, raja-raja mati, orang miskin mati, semuanya mati. Yang tidak mati cuma satu aja, yaitu disebut di dalam surat Ar-Rahman. Disebut dalam surat Ar-Rahman itu sebagai kuluman alaihapan wa yabqa wajhi rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya ini akan panah, akan hilang, tetapi yang tetap adalah Tuhanmu yang maha mulia. Demikianlah, mudah-mudahan sumbangsih kalimat-kalimat ini bisa
ya ada sumbangsinya lah buat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Harapan kita semua semoga kita nih yang masih ada saat ini bisa bisa meneruskan kehidupan bernegara berbangsa di Republik ini, dan mudah-mudahan umat Islam semua selalu dalam kelindungan Allah, dan seluruh bangsa Indonesia apapun agamanya, apapun sukunya, semua mudah-mudahan sejahtera, mudah-mudahan bisa hidup yang lebih baik di masa mendatang. Barakallahu fikum. Wasikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.